Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laila Algafaria dengan NIM 15036210059. Yang saya hormati Bapak Dr. Rian Arthur MPD selaku dosen pengampu dari strategi dan media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sintaks project based learning. Yang pertama, KD yang saya pilih yaitu menerapkan perhitungan volume pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Selanjutnya, ada analisis isi materi. Isi materi sendiri yaitu berkaitan dengan perhitungan volume pekerjaan yang bertujuan untuk menghitung kebutuhan material, tenaga kerja, dan harga pada setiap pekerjaan konstruksi. Perhitungan volume harus mengidentifikasi satuan pekerjaan, yaitu meter, meter persegi, ataupun meter kubik. Ada juga satuan pekerjaan yang dihitung dengan satuan buah, unit, atau set. Selanjutnya, yang pertama itu perhitungan volume pekerjaan konstruksi gedung yang meliputi pekerjaan galian dan urukan, pekerjaan fondasi, pekerjaan beton, pekerjaan dinding, pekerjaan kusen pintu dan jendela, pekerjaan rangka atap, pekerjaan penggantung dan pengunci, serta pekerjaan lantai dan keramik. Selanjutnya, perhitungan volume pekerjaan konstruksi jalan yang meliputi perhitungan volume jalan Telford, perhitungan volume jalan beton, perhitungan volume jalan penetrasi makadam atau biasa disebut dengan lapen. Selanjutnya ada perhitungan volume pekerjaan konstruksi jembatan yang meliputi perhitungan volume pondasi jembatan, perhitungan volume outlet, perhitungan volume tempuan jembatan, perhitungan volume jalan jembatan, perhitungan volume plat atau slab lantai jembatan, perhitungan volume sandaran jembatan, perhitungan volume penunjuk jembatan. Selanjutnya ada strategi atau model pembelajaran yang cocok. Menurut saya, strategi yang cocok untuk KD tersebut yaitu project based learning, di mana project based learning ini merupakan pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran. Pembelajaran project based learning merupakan model pembelajaran di mana guru hanya sebagai fasilitator dan siswa diberi kesempatan untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek sebagai langkah awal dalam memperoleh pengetahuan baru berdasarkan pengalaman kegiatan kehidupan nyata siswa. Adapun metode pendukung yaitu scaffolding, di mana metode pendukung ini bentuk dukungan atau bantuan kepada siswa dari guru yang lebih kompeten sehingga memungkinkan berkembangnya kemampuan siswa dan peningkatan penguasaan materi yang ditunjukkan dengan adanya penyelesaian soal-soal yang lebih rumit. Selanjutnya ada penelitian dari Ernie Sasnelli. Dalam penelitiannya, beliau menyimpulkan bahwa project based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa, di mana pada siklus pertama meningkat dari 50 menjadi 52, dan pada siklus kedua terjadi penambahan atau peningkatan dari 53 menjadi 79. Menurut Ernie Sasnelli sendiri, hal ini dikarenakan adanya arahan atau motivasi yang positif dari guru serta kesadaran yang tinggi dari siswa sendiri. Selain itu, siswa lebih senang belajar dengan model pembelajaran project based learning karena mereka merasa lebih tertantang sehingga lebih semangat dalam belajar. Selanjutnya, sintaks project based learning ini
Diawali dengan penentuan proyek, di mana guru memberikan tugas proyek yang harus diteliti peserta didik secara berkelompok. Tugas ini berupa menghitung volume pekerjaan, persiapan, dan penggalian. Dilanjutkan perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek. Pada 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 bagian ini, peserta didik merencanakan proyek yang ditugaskan oleh guru. Guru menyampaikan kriteria penilaian untuk proyek yang dilakukan oleh peserta didik. Pembagian kelompok, masing-masing kelompok menyiapkan bahan yang akan dibahas untuk membantu penyelesaian menghitung volume pekerjaan fondasi dalam melaksanakan proyek. Setiap kelompok berkonsultasi kepada guru untuk mempersiapkan pelaksanaan dan penyelesaian proyek. Dilanjut dengan penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Pada bagian ini, peserta didik menyusun jadwal pelaksanaan penyelesaian proyek, di mana di jadwal itu ada penyediaan bahan yang dapat diakses, praktek penerapan rumus volume, pengamatan, dan penyusunan laporan. Pada bagian ini, guru bertugas memfasilitasi peserta didik untuk membuat jadwal aktivitas yang mengacu pada waktu maksimal yang sudah disepakati. Guru memfasilitasi peserta didik untuk menyusun langkah alternatif jika adanya aktivitas yang tidak sesuai dari waktu yang telah dijadwalkan. Selanjutnya ada penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan mentoring guru. Pada bagian ini pelaksanaan proyek terjadi dan pemantauan dan mentoring oleh guru terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek dengan cara melakukan scaffolding jika terdapat kelompok yang tidak sesuai dalam penyelesaian proyek. Dilanjut dengan penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. Pada bagian ini, peserta didik membuat laporan dan mempresentasikan hasilnya. Pengujian hasil proyek berupa presentasi, peserta didik diminta secara bergiliran untuk presentasi. Kelompok yang tidak berpresentasi bertugas untuk menanggapi kelompok yang sedang presentasi. Selanjutnya ada tanggapan dan simpulan. Yang terakhir ada evaluasi proses dan hasil dari proyek. Pada bagian ini, guru meminta peserta didik secara individu melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Hal-hal yang direfleksi adalah kesulitan-kesulitan yang dialami dan cara mengatasinya. Perasaan yang dirasakan pada saat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada kesimpulan. Pada kesimpulannya, pada KD menerapkan perhitungan volume pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan, model pembelajaran project based learning, dan metode pendukung scaffolding cocok untuk diterapkan. Hal ini karena KD tersebut bersifat prosedural yang mana dibutuhkan aplikasi langsung pada proyek. Ini dibutuhkan agar materi lebih mudah untuk dipahami dan bertahan lebih lama, tidak hanya sesaat. Dengan model pembelajaran project-based learning, siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran, terlibat langsung dalam perancangan, membuat keputusan, dan menghasilkan produk. Dalam hal ini berupa laporan dan mempresentasikan hasilnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.